Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Haaland bikin pencapaian Mo Salah akan dilupakan? Superstar sepak bola Mesir itu telah membukukan 30 gol di seluruh kompetisi musim ini. Sebuah golnya ke gawang Brentford di akhir pekan lalu membuat Salah kini mengkoleksi 186 gol untuk menyamai rekor pemain ikonik Steven Gerrard dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liverpool. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa performa apik Salah tersebut tertutup dengan aksi menawan Haaland. Penyerang Norwegia berusia 22 tahun itu sukses mengemas total 51 gol di sepanjang musim ini, termasuk 35 gol di Premier League yang memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim. Manajer Liverpool Jurgen Klopp meyakini pencapaian Mohamed Salah di musim ini tidak akan pudar karena Haaland. Klopp percaya Salah akan menjadi salah satu pemain legendaris klub usai gantung sepatu nanti. Haaland jadi pemain terbaik Liga Inggris 2022-2023 versi jurnalis. Sepak terjang Erling Haaland diganjar penghargaan. Haaland terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris 2022-2023 versi jurnalis atau Football Writer Association. Dikutip dari ESPN, pesepak bola berusia 22 tahun itu menang mutlak dengan raihan 82% suara, mengalahkan duo Arsenal Bukayo Saka dan Martin Odegaard. Bomber Norwegia itu memang sedang menikmati musim debut yang spektakuler bersama Manchester City. Haaland sudah mencetak 51 gol dalam 47 pertandingan di semua kompetisi. Kontribusi Haaland membantu The Citizen masih dalam jalur memenangi treble yang bersejarah. Pep Guardiola ogah bahas Real Madrid, fokus hadapi Everton. Everton versus Manchester City tersaji dalam matchday ke-36 Liga Inggris. Duel berlangsung di Goodison Park Minggu 14 Mei 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Manchester City wajib menang agar bisa memperbesar kans juara di akhir musim. The Sky Blues saat ini di puncak klasemen dengan 82 poin, unggul satu angka dari Arsenal dengan satu laga tabungan. Pep Guardiola tidak ambil pusing terkait duel leg kedua semifinal Liga Champions. Baginya saat ini yang paling penting adalah pertandingan kontra Everton di Premier League. Thiago Silva mau tinggalkan Chelsea. Dilansir dari Mirror, muncul kabar kalau Thiago Silva mau tinggalkan Chelsea lebih cepat. Silva sejatinya masih punya kontrak sampai musim panas 2024, namun dirinya mau cabut di musim panas ini. Alasannya, pihak Thiago Silva menjelaskan kalau si pemain mau balik ke Brazil setelah bekerja di tanah Eropa. Thiago Silva masih belum mau pensiun, dirinya setidaknya mau bermain semusim lagi di klub masa kecilnya Fluminense. Kabarnya Silva akan bertemu dengan Direktur Teknik Chelsea Christopher Fifel setelah musim berakhir dan meminta izin untuk pergi. Akankah The Blues rela melepasnya? MU sedang kejar 4 besar, Rashford malah cedera. Posisi MU di 4 besar klasemen Liga Inggris sedang terancam. Setan Merah yang ada di posisi keempat dengan 63 poin, kini cuma unggul satu angka atas Liverpool yang ada di posisi kelima. Itu tak lepas dari kekalahan beruntun yang didapatkan MU. MU akan berupaya untuk kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Wolverhampton Wanderers di Premier League akhir pekan ini. Duel MU versus Wolverhampton akan digelar di Old Trafford Sabtu 13 Mei 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Namun MU terancam tak diperkuat oleh Rashford saat melawan Wolverhampton. Striker Inggris itu mengalami cedera. Liverpool tetap menarik meski tak bermain di Liga Champions. Liverpool masih harus berjuang keras untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. The Reds saat ini berada di peringkat kelima Liga Inggris dengan 62 poin. Mereka terpaut satu angka dengan Manchester United di peringkat keempat. Namun MU masih menyimpan satu laga tunda
Jika gagal berlaga di Liga Champions musim depan, beberapa kerugian bakal menghantui Liverpool. Hal ini akan berdampak secara finansial untuk Liverpool. Liverpool juga dikhawatirkan bakal kesulitan untuk mendatangkan pemain top yang dibidik. Pasalnya, banyak pemain yang ingin bermain di Liga Champions. Manajer Liverpool Jurgen Klopp tak menyangkal hal tersebut. Meski demikian, ia yakin akan tetap menarik untuk pemain incaran karena sejarah klub. Spezia versus Milan, laga wajib menang buat Rossoneri. Laga Spezia versus Milan akan digelar di Stadio Alberto Pico Sabtu 13 Mei 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pelatih Milan Stefano Pioli menyebut ini jadi laga wajib menang untuk timnya. Rossoneri butuh 3 poin untuk mengejar posisi 4 besar. Tak cuma itu, pertandingan melawan Spezia juga jadi ajang pemanasan bagi Milan jelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan Inter. Milan butuh suntikan moral untuk membalikan keadaan. Sembilan fans Atlanta yang rasis ke Vlahovic dihukum. FIFA mengecam aksi rasisme yang menimpa Vlahovic. Gianni Infantino selaku Presiden FIFA mendesak otoritas terkait untuk mengusut kasus ini. Melansir Football Italia, otoritas Bergamo telah mengidentifikasi 9 fans Atlanta yang melakukan rasisme ke Vlahovic. Para pelaku terancam sanksi denda dan larangan ke stadion. Untuk 2 penggemar yang teridentifikasi diketahui telah melakukan tindakan kekerasan lain sebelumnya. Mereka diwajibkan melapor dalam setiap pertandingan Atlanta. Investigasi dilaporkan sedang berlangsung untuk mengidentifikasi lebih banyak penggemar yang mengambil bagian dalam pelecehan rasial. Jumlah pelaku disinyalir lebih dari 9. Lionel Messi siap dimainkan PSG akhir pekan ini. Lionel Messi sudah menjalani sanksi yang diberikan Paris Saint-Germain. La Pulga kini siap dimainkan PSG dalam laga akhir pekan ini. Pelatih PSG Christophe Galtier angkat bicara mengenai kembalinya Messi ke skuad. Dia menyebut Messi bakal disiapkan dalam pertandingan melawan Ajaccio Minggu 14 Mei. Lionel Messi akan mulai besok. Dia berlatih di level yang sangat bagus. Sikapnya sempurna, kata Galtier dalam latihan tim jelang laga PSG versus Ajaccio dilansir dari Daily Mail. Tak cuma rekrut Lionel Messi, Al Hilal juga ingin bajak Verratti dari PSG. Al Hilal sepertinya ingin membajak Paris Saint-Germain habis-habisan dan tidak hanya ingin merekrut Lionel Messi. Menurut laporan jurnalis Prancis, Abdellah Boulma, Al Hilal tertarik untuk mendatangkan Marco Verratti. Al Hilal juga sudah menyiapkan penawaran yang menggiurkan bagi Verratti. Gelandang asal Italia tersebut diiming-imingi gaji senilai 60 juta euro atau setara dengan 967 miliar rupiah per tahun. Nominal tersebut jelas jauh lebih tinggi dibandingkan gaji yang diterima Verratti di PSG yang bernilai 7,92 juta euro. Kontrak gelandang berusia 30 tahun tersebut bersama PSG sebenarnya masih tersisa hingga 2026 mendatang. Oleh karena itu, Al Hilal juga harus siap membayar biaya transfer Verratti minimal senilai 50 juta euro atau sekitar 806 miliar rupiah. Imbang lawan Lecce, Lazio gagal geser Juventus. Lazio gagal menggeser Juventus di klasemen sementara Liga Italia 2022-2023 setelah ditahan klub milik orang Indonesia Lecce dengan skor 2-2. Lazio sebenarnya mampu unggul lebih dulu melalui gol Ciro Immobile. Lecce membalikan keadaan dengan mencetak 2 gol melalui brace Remy Audin di menit ke-45+2 dan menit ke-51. Lazio baru bisa menyamakan skor di menit ke-90+4 lewat Sergej Milinkovic-Savic. Dengan hasil tersebut, Lazio pun gagal menggeser Juventus karena kini hanya mengkoleksi 65 poin dari 35 pertandingan. Kim Min-jae syaratkan ingin tetap bertahan di Napoli.
Bek Napoli Kim Min-jae dikabarkan mengisyaratkan apabila dirinya masih ingin tetap bertahan di skuad Napoli musim depan. Memang Min-jae saat ini menjadi target banyak klub top Eropa karena performanya yang luar biasa bersama Napoli. Bahkan berkat dukungannya, Napoli kini telah meraih titel Scudetto musim ini sebagai tim dengan pertahanan terkuat di Serie A. Saya berterima kasih dengan warga Neapolitan yang memberikan saya kasih sayang kemanapun saya pergi. Saya akui saya merasa tak begitu nyaman karena saya ingin membayar dengan uang sendiri, tetapi mereka menawarkan semua dengan baik. Atau ada satu harga menu yang membuat saya mendapatkan diskon khusus untuk saya. Saya hanya bisa berterima kasih pada warga dan fans, ujar Kim Min-jae dilansir dari Football Italia. Barcelona bersedia naikkan tawaran untuk Sofyan Amrabat. Ketertarikan Barcelona terhadap Sofyan Amrabat makin kuat setelah sempat enggan membayar mahal. Barcelona kini sudah siap untuk menaikkan tawaran. Mundo Deportivo melaporkan Barcelona sebenarnya sudah menyiapkan proposal tawaran untuk Fiorentina sebesar 25 juta euro namun ditolak. Namun kini Barca menaikkan tawarannya sebesar 40 juta euro. Laporan tersebut menjelaskan dengan tawaran tersebut Barcelona dan Fiorentina akan lebih mudah untuk menegosiasikan transfer Amrabat. Dusan Vlahovic lebih pilih pindah ke Arsenal. Dusan Vlahovic punya dua opsi klub baru di musim panas 2023, antara Bayern Munchen atau Arsenal. Sang pemain kabarnya lebih memilih untuk pindah ke klub asal London Utara. Sejauh ini belum diketahui pasti alasan Vlahovic memilih Arsenal. Yang jelas Vlahovic bakal punya tempat utama di dalam racikan Mikel Arteta. Menurut laporan dari Visa.hes, Juventus hanya mau melepas Vlahovic dengan harga minimal 60 juta pound sterling. Jelang duel di Emirates Stadium, Mikel Arteta puji kualitas Roberto De Zerbi. Arsenal mendapatkan tantangan besar dari Brighton dalam lanjutan Premier League pada Minggu 14 Mei. Mikel Arteta bahkan memuji pekerjaan juru taktik Brighton, Roberto De Zerbi, jelang duel strategi di Emirates Stadium. Apa yang telah dilakukan De Zerbi dengan Brighton sangat luar biasa, jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, puji Arteta dikutip dari BBC. Cara Brighton bermain di bawah manajer Roberto De Zerbi luar biasa. Sungguh menyenangkan menyaksikan mereka bermain. Apa yang mereka bawa ke liga adalah ide yang berbeda, cara bermain yang berbeda, dan tantangan yang berbeda untuk dikelola. Lanjutnya, Guardiola ingin Arsenal kehilangan poin di laga sisa. Keberhasilan Arsenal merebut kemenangan dalam dua laga terakhir yang membuat Pep Guardiola was-was. Manajer Manchester City ini berharap Arsenal tersandung di 3 pertandingan terakhir. Guardiola sebelumnya menyebutkan City sulit mempertahankan fokus lepas menaklukkan Arsenal. Hal itu disebabkan banyak kalangan menilai perburuan gelar juara Liga Premier Inggris yang sudah berakhir. Mereka pasti akan memenangkan 3 pertandingan itu. Kami tahu persis apa yang harus kami lakukan untuk menjuarai Liga Premier, ujar Guardiola dikutip laman Manchester Evening News. Sejujurnya, saya ingin mereka kehilangan poin di pertandingan melawan Brighton, Nottingham Forest, dan Wolves. Tapi saya pikir dengan pekan persiapan yang panjang, mereka akan mendapatkan 9 poin. Lanjutnya, Manchester United didesak cadangkan Marcus Rashford. Rashford hanya mencetak 1 gol dalam 7 pertandingan terakhirnya, membuat legenda MU Paul Parker menyarankan agar dirinya dicadangkan Manchester United. Ini adalah waktunya untuk membicarakan apakah Marcus Rashford layak untuk berada di starting line up. Kita tidak dapat lagi menghindari pembicaraan itu. Gol-golnya telah mengering dan mencetak gol adalah kekuatan terbesarnya, ujar Parker. Apakah ia benar-benar terlihat seperti seorang pemain yang akan mencetak gol? Saya pikir kita harus mengatakan tidak. Apakah ia menciptakan sesuatu? Tidak. Apakah ia benar-benar mempengaruhi tim lain? Saya pikir jawabannya tidak. Sejujurnya, ia tidak ada saat lawan Brighton atau West Ham. Lanjutnya, Mahmoud Dahoud bersiap untuk pindah ke Premier League. Gelandang Borussia Dortmund Mahmoud Dahoud dilaporkan hampir mengakhiri karir jangka panjangnya di Bundesliga untuk bergabung dengan salah satu klub Premier League. Dilansir dari Sport One,
Pemain berusia 27 tahun itu terlihat mengejar penerbangan dari Düsseldorf ke London untuk menjalani tes medis pada awal pekan ini. Sebagai seorang yang kontraknya berakhir di musim panas nanti, Dahoud dapat memilih di antara beberapa tujuan yang terlihat bagus di Inggris, meskipun masih belum pasti kemana ia akan berlabuh. Diperkirakan Newcastle, Leicester, dan Brighton menjadi kandidat yang memungkinkan untuk mendatangkan Dahoud. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!